Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku dimanapun kalian berada, hari ini Pak Guru akan memberikan sebuah tausiah yang insya Allah bermanfaat buat kalian. Kalau kita bicara bulan Ramadan, Ramadan identik dengan iman, syaum, dan takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini jelas Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, atas kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita akan penggal beberapa suku kata: iman, saum, dan takwa. Yang jadi pertanyaan, apakah itu iman? Pak, iman ialah kepercayaan dan keyakinan. Betul, kepercayaan dan keyakinan. Tapi keimanan itu harus kita sempurnakan. Bagaimana caranya? Oke, iman itu dapat sempurna apabila benar-benar diyakini dalam hati, diikrarkan oleh lidah, dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari. Jadi, kalau orang mengaku saya beriman, namun dia tidak meyakini di dalam hati, nonsen. Karena apa? Kalau kita sudah meyakini bahwa keimanan kita itu lebih berkualitas, maka apapun yang ada di organ tubuh kita, detak jantung, kelopak mata, sampai pembuluh darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung, kalau tanpa peran Allah itu tidak akan bisa dapat dilakukan. Kalau kita itu meyakini semuanya ada di organ tubuh kita, langit dan bumi ciptaan Allah, dan kita yakin semuanya itu, maka itu bagian dari salah satu keimanan kita. Lalu bagaimanakah, apakah kita hanya yakin? Untuk itu Allah katakan agar keimanan kita sempurna, salah satunya adalah saum. Nah, para ulama mengatakan saum itu Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, betul? Bulan pendidikan, bulan penggojlokan, di mana kita diterpa, di situ ada haus dan lapar, di situ ada bagaimana kita menahan untuk bisa menyempurnakan puasa kita, karena tidak semuanya orang bisa berpuasa. Anak-anakku yang berbahagia, kalau bukan iman yang berbicara, kita tidak mampu menahan lapar, haus dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Kalau bukannya iman yang berbicara, kita tidak akan mampu untuk bisa berlama-lama sholat tarawih. Kalau bukan iman yang berbicara, ketika kita enak-enak tertidur, orang tua kita membangunkan suruh sahur. Kalau iman yang berbicara itu akan mudah, tapi kalau iman kita singkirkan, maka ada perasaan malas, ada perasaan capek, lelah, ngantuk, dan sebagainya. Maka Allah katakan di dalam puasa itu sangat luar biasa. Maka para ulama mengatakan di dalam bulan puasa itu adalah bulan tarbiyah. Nah, kurikulum Ramadan itu ada 3. Maka dikatakan salah satunya adalah meningkatkan nilai disiplin. Ramadan bisa meningkatkan nilai disiplin. Ini akan salah satunya bagaimana ketika kita menahan haus dan lapar dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Haus mulai mencekik leher, lapar mulai menggaruk-garuk perut kita, sementara kita berusaha untuk menahannya. Bayangkan 20 menit sebelum azan maghrib, orang tua kita sudah menyediakan berbagai menu makanan.
Di situ ada macam-macam es belewah, es kelapa, bahkan hidangan yang sangat luar biasa. Namun karena kita disiplin, kalau bukan waktunya, belum waktunya azan berkumandang, maka kita tidak akan pernah menyentuhnya. Sekalipun haus sudah mencekik leher, sekalipun lapar sudah mencekik leher, semuanya itu kita lakukan karena disiplin. Siang hari es belewah haram, tempe bacem siang hari haram. Namun ketika azan berkumandang, itu Allah halalkan. Dan inilah yang menjadikan kita, bahwa Ramadan menjadikan kita orang-orang disiplin. Yang kedua, Ramadan meningkatkan nilai simpati dan empati. Ketika lapar mulai menyengat, haus mulai mencekik, namun haus dan lapar itu tidak enak. Kalau buat kita lapar dan haus masih kita bisa skenario, kita rancang nanti setelah maghrib kita sudah menghilangkan haus dan dahaga. Tapi bagaimana orang-orang sekitar kita yang belum mampu memberikan warna kehidupan ekonominya, sehingga dia harus berlapar-lapar, dia tidak melihat maghrib, dia tidak mempunyai waktu untuk menyediakan makanan orang tuanya. Kalau itu sudah kita tanamkan dalam hati kita bahwa lapar itu tidak enak, haus tidak enak, maka yakinlah kalian harus lebih cepat-cepat peka terhadap lingkungan. Jangan biarkan saudara-saudara kita lapar. Jangan biarkan saudara-saudara kita harus mengais-ngais makanan di tengah kita serba penuh dengan keberadaan. Anak-anak yang berbahagia, yang ketiga, puasa melahirkan istiqomah, keteguhan. Sekalipun orang membujuk kita untuk membatalkan puasa, kalau Allah mengatakan kita termasuk orang yang beriman, lebih baik mempertahankan ibadah puasa daripada harus berkumpul dengan kelompok-kelompok yang membatalkan puasa. Saudara-saudaraku yang berbahagia, anak-anakku, ingatlah, yakinlah Allah bersama kalian. Jadikanlah orang-orang yang selalu berkualitas dalam berpuasanya. Ingat, Allah menjanjikan la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang sudah bertakwa, Allah janjikan, kita sering mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Namun Allah jawab dengan kalimat alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita sudah memberikan warna dalam puasa kita yang berkualitas, insya Allah akan menjanjikan, Allah akan membuktikan bahwa kita akan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa jika puasa kita berkualitas. Untuk itu, bagaimanakah ciri-ciri orang yang puasa berkualitas dan bertakwa nantinya? Kita lihat 12 bulan ke depan, apakah kita konsisten dengan puasa kita? Apakah kita bisa menjaga hawa nafsu kita? Apakah kita bisa menjaga disiplin kita? Kalau itu sudah kita lakukan, maka ingat, percis kayak sabda Rasulullah, ketika nanti di hari Idul Fitri, maka kita termasuk orang-orang yang seperti yang baru dilahirkan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.